Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu pertarungan paling ikonik di seluruh seri Naruto, yaitu episode ke-24, yang berjudul Neji vs Naruto. Takdir melawan keberanian. Siapkan diri kalian, karena ini bukan sekadar adu jutsu, tapi pertarungan ideologi yang akan mengubah cara pandang banyak karakter selamanya. Pertarungan dimulai. Di satu sisi, kita punya Neji Hyuga, si jenius dari klan Hyuga yang percaya bahwa takdir seseorang sudah ditentukan sejak lahir dan tidak bisa diubah. Di sisi lain, ada Naruto Uzumaki, si pecundang yang selalu diremehkan tapi punya semangat baja dan keyakinan bahwa takdir bisa diciptakan dengan usaha keras. Sejak awal, suasana sudah tegang. Neji dengan dinginnya meremehkan Naruto, menyebutnya pecundang yang tak punya harapan untuk menang melawannya. Seorang jenius sejati, Neji langsung menunjukkan keunggulannya. Dengan Byakugannya, ia bisa melihat aliran cakra Naruto dengan sangat jelas. Ia menggunakan gaya bertarung khas klannya, Juken atau pukulan lembut, yang tidak menyerang fisik secara langsung, tapi menyasar sistem aliran cakra lawan. Setiap pukulannya mampu menutup tenketsu, atau titik cakra, membuat Naruto kesulitan mengalirkan cakranya. Naruto mencoba menyerang dengan Cage Banshi nomor jutsu andalannya, menciptakan ratusan bayangan untuk mengepung Neji. Tapi, bagi Neji dengan Byakugan, itu semua sia-sia. Ia dengan mudah menemukan Naruto yang asli di antara kerumunan klon dan menyerangnya tanpa ampun. Setiap serangan Neji bukan hanya menyakiti fisik Naruto, tapi juga mentalnya. Neji terus-menerus berceramah tentang takdir. Ia menceritakan kisah pahitnya sebagai anggota keluarga cabang klan Hyuga, yang ditakdirkan untuk melayani dan melindungi keluarga utama. Ia menunjukkan segel kutukan di dahinya, simbol perbudakan yang tak akan pernah bisa ia hapus. Menurutnya, sama seperti dirinya yang tak bisa lari dari takdir sebagai keluarga cabang, Naruto juga tak akan pernah bisa lari dari takdirnya sebagai seorang pecundang. Kata-kata Neji begitu tajam dan penuh keputusasaan, membuat para penonton, bahkan para shinobi senior, terdiam. Ia ingin membuktikan kepada Naruto dan seluruh dunia bahwa usaha sekeras apapun tidak akan bisa mengubah garis nasib yang sudah tertulis. Naruto terpojok. Serangan Neji berhasil menutup hampir semua titik cakranya. Ia terbaring lemah, hampir tidak bisa bergerak. Semua orang di arena berpikir ini adalah akhir dari pertarungan. Lee, yang sebelumnya juga dikalahkan oleh takdir versinya sendiri saat melawan Gaara, menatap dengan cemas. Hinata, yang sebelumnya sudah dilukai oleh Neji, berdoa dalam hati untuk kemenangan Naruto. Di momen paling kritis inilah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Naruto, yang didorong oleh kemarahan atas penderitaan Hinata dan keyakinan teguhnya, menolak untuk menyerah. Ia teringat kata-katanya sendiri, bahwa ia tidak akan pernah menarik kembali ucapannya. Karena itulah jalan ninjanya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Naruto mulai mengakses sumber kekuatan lain yang ada di dalam dirinya. Cakra Kyuubi, si ekor 9, aura merah yang dahsyat mulai menyelimuti tubuhnya. Mata birunya berubah menjadi merah dengan pupil vertikal, dan cakaran di pipinya menebal. Kekuatan ini begitu besar sehingga mampu membuka kembali titik-titik cakra yang telah ditutup oleh Neji. Kecepatan dan kekuatannya meningkat secara drastis. Neji, yang tadinya begitu percaya diri, mulai terkejut. Byakugannya melihat cakra yang begitu besar dan mengerikan meluap dari tubuh Naruto. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Ini adalah kekuatan yang melampaui logika dan takdir yang ia yakini. Pertarungan memasuki babak baru yang lebih ganas. Naruto, dengan kekuatan Kyuubi, kini bisa mengimbangi kecepatan dan kekuatan Neji. Mereka saling beradu serangan dengan sengit. Neji, yang merasa terancam, memutuskan untuk menggunakan teknik terkuatnya, Hake Shokaiten, atau rotasi surgawi. Sebuah kubah cakra berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan pertahanan absolut yang bisa memantulkan serangan apapun. Naruto mencoba menyerang berkali-kali, tapi selalu terpental. Neji sekali lagi merasa di atas angin, percaya bahwa pertahanannya tidak akan bisa ditembus. Ia merasa inilah bukti bahwa seorang pecundang tetaplah pecundang, tak peduli kekuatan apa yang ia miliki. Tapi Naruto bukanlah orang yang mudah menyerah pada logika. Ia tahu ia tidak bisa menembus pertahanan itu dari luar. Jadi, ia memikirkan sebuah rencana yang sangat gila dan tak terduga. Dengan menggunakan cakra Kyuubi, ia menciptakan dua klon bayangan. Satu klon menjadi umpan untuk menyerang Neji dari depan, memaksa Neji untuk tetap fokus pada pertahanannya. Sementara itu,
Naruto yang asli dan satu klon lainnya melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun di arena. Mereka menggali lubang di bawah tanah. Ini adalah taktik yang sangat sederhana. Sangat Naruto. Dan sama sekali tidak elegan. Namun, justru karena itulah Neji tidak pernah menduganya. Seorang jenius seperti Neji tidak akan pernah berpikir lawannya akan menggunakan trik sekotor dan sekuno itu. Saat Neji masih fokus pada klon yang menyerang dari depan, tiba-tiba tanah di bawah kakinya retak. Dan dari bawah tanah, Naruto yang asli melesat ke atas. Tepat di bawah dagu Neji. Boom! Sebuah pukulan uppercut telak mendarat dengan sempurna. Pukulan itu bukan sekadar pukulan biasa. Itu adalah simbol dari segala keyakinan Naruto. Pukulan yang membuktikan bahwa kejeniusan bisa dikalahkan oleh kerja keras dan keberanian. Pukulan yang menghancurkan arogansi Neji dan meruntuhkan tembok takdir yang selama ini ia bangun di sekelilingnya. Neji terlempar ke udara dan jatuh pingsan di tanah. Arena yang tadinya sunyi, kini bergemuruh dengan sorak-sorai penonton. Naruto Uzumaki, si pecundang, telah menang. Kemenangan Naruto bukan hanya kemenangan dalam sebuah turnamen. Itu adalah kemenangan ideologi. Ia membuktikan kepada Neji, kepada Lee, kepada Hinata, dan kepada semua orang bahwa takdir bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan dan diciptakan sendiri. Setelah pertarungan, Naruto mendekati Neji yang sudah sadar dan memberitahunya tentang segel kutukan, bahwa bahkan seekor burung dalam sangkar pun, jika ia cerdas, akan mencoba membuka sangkarnya dengan paruhnya sendiri dan terbang bebas. Kata-kata ini menyentuh hati Neji dan menjadi awal dari perubahan besar dalam dirinya. Episode ini benar-benar menjadi titik balik bagi banyak karakter dan mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga. Nah, bagaimana kelanjutan ujian Chunin? Siapa yang akan bertarung selanjutnya? Akankah Sasuke akhirnya muncul? Jangan lupa saksikan pembahasan episode berikutnya untuk mengetahui jawabannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa!